Oke, teman kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, mari kita dengarkan sedikit edukasi atau penyampaian dari saudara kita, Maju Pri, mengenai MK memanggil 4 menteri Jokowi. Mari kita saksikan dan mari kita dengarkan penyampaian dari saudara Maju Pri. Itu biasanya MK itu cuma ngurus angka-angka aja. Cuma ngurus angka hasil akhir pemilu yang disengketakan. Dulu tuh kayak gitu menurut saya. Jadi soal proses pemilu itu sendiri kurang dapat perhatian sebagai bahan pertimbangan keputusan mahkamah. Jadi cuma masalah angka-angka doang. Sampai-sampai mahkamah yang harusnya sangat kredibel itu sempat dapat julukan sebagai mahkamah kalkulator. Karena dianggap cara kerjanya ya cuma ngitung melulu. Nah, kali ini MK agak lain, lebih progresif. Setidaknya yaitu tadi memanggil menteri-menteri yang kalau saya lihat ya, dari nama-nama yang dipanggil itu arahnya MK itu mau nanya soal pembagian bansos yang dianggap melanggar baik secara prosedur, undang-undang ataupun ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pasangan calon yang juga anak presiden. Ya, soal banjir bansos menjelang pencoblosan, semua pasti tahu lah. Atau ada juga yang pura-pura nggak tahu lah. Inilah kemudian kenapa banyak banget yang teriak-teriak sejak awal, tapi meskipun nggak digubris, tapi tetap teriak, yaitu bahwa anak presiden yang masih aktif, anak seorang presiden yang masih aktif, bukan mantan presiden, bukan bekas presiden, bukan presiden yang pernah menjabat, tapi anak presiden yang masih aktif menjabat, jangan ikutan pilpres. Ini kita yang teriak ini udah sampai males teriak dari awal, dari lah gitu. Kita udah teriak-teriak soal itu. Anak presiden yang masih aktif jangan ikutan pilpres. Kenapa protes itu diteriakkan hampir semua kelompok masyarakat pro demokrasi? Bukan cuman itu nggak ada etikanya ya, bukan cuman itu. Bukan cuma itu nggak ada etikanya sekali lagi, tapi itu memalukan. Bukan cuma itu menunjukkan ambruknya demokrasi, bukan. Tapi yang lebih penting adalah itu tidak adil. Nah, sekarang terbukti nih. Sengkarut pemilu ini sumbernya cuma satu. Ketidakadilan itu tadi berawal dari putusan MK karena ada campur tangan sang paman yang membuat anak presiden yang masih di bawah umur seorang cawapres seharusnya dimuluskan jadi bisa ikut pilpres. Ya, yang harusnya memang cuman usia 40 tahun minimal, tiba-tiba ada kalimat pernah menjadi wali kota atau bupati. Ya. Inilah awal mula bencana demokrasi itu. Nah, sekarang se-Indonesia jadi ribet. Dunia usaha ribet karena jadi seolah-olah tidak ada kepastian hukum. Dunia pendidikan jadi rapuh karena percuma mengajarkan anak-anak kerja keras kalau yang bakal sukses itu tetap aja kalau ada orang dalam. Dunia politik juga jadi tambah ruwet karena berbohong dan berkhianat itu jadi semacam platform baru untuk memenangkan kontestasi. Rakyat juga jadi ribet karena merasa hanya jadi objek pemilu dan hanya jadi angka-angka saja. Dan ekonomi tanah air juga makin limbung. Rupiah anjlok. Hari ini hampir 16.000. Saham juga ambles. Kepercayaan dunia internasional terhadap demokrasi juga makin ambyar. Ini semua awalnya dari mana? Iya, dari mulai campur tangan MK waktu itu meloloskan cawapres anak presiden. Nah, ketika kemarin Ketua MK Soehartoyo mengatakan majelis hakim akan menjadwalkan pemanggilan para menteri seperti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhadjir, ada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, ada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, dan ada Menteri Sosial Bu Risma. Bahkan juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, ini adalah apa yang tadi saya sebut sebagai terobosan kreatif dalam rangka menguliti proses pemilu yang disebut sebagai pemilu paling buruk semenjak reformasi ini. Saya yakin para menteri akan profesional menjawab atau memaparkan materi yang akan ditanyakan
oleh para pihak, terutama seperti Bu Sri Mulyani, Bu Risma yang dikenal blak-blakan. Kalau Pak Erlangga ya saya nggak tahu ya, mungkin saya yakin akan jadi tontonan yang menarik ini. Ya, saya pikir keterangan semua saksi terhadap kemelut pemilu ini memang wajib dihadirkan. Supaya terang benderang, jangan sampai tiap 5 tahun pesta demokrasi malah menjadi ajang arogansi kekuasaan. Dan menjadi ladang politisi tanpa etika. Jadi subur, menjamur tiap periode kekuasaan. Menteri-menteri atau pejabat yang dipanggil ke MK untuk bersaksi akan ditonton jutaan rakyat. Ya, bagaimana mereka bersaksi, bagaimana mereka berkata jujur setelah disumpah, bagaimana mereka memperjuangkan kredibilitasnya, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan uang rakyat untuk menggaji dan membiayai hidup mereka, yaitu dengan menjadi saksi yang jujur, transparan, dan bernyali. Meski ada saja asumsi ya, bahwa kehadiran Menteri Jokowi ke MK, jika kemudian tidak terbuka dan tidak berani membongkar segala indikasi penyalahgunaan wewenang Presiden, malah bakal jadi sesi yang menguntungkan pihak penguasa. Katanya begitu. Seperti tanggapan dari Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, itu dia bilang bahwa kira-kira kehadiran 4 menteri yang disebutkan tadi itu dalam sidang nanti bisa merupakan sebuah blessing in disguise atau berkah terselubung bagi kubu Prabowo Gibran. Jadi kalau ada terselubungnya itu membuat deg-degan ya. Nah, menurut Otto itu keterangan 4 menteri kabinet Indonesia Maju itu akan menjelaskan kepada publik mengenai bantuan sosial yang selama ini dipersoalkan. Oke. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Saudara Majupre tersebut. Tentunya apa yang disampaikan oleh Saudara Majupre ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui situasi politik saat ini. Situasi politik saat ini dalam sengketa MK. Keputusan MK yang meloloskan Gibran sebagai wakil dari Prabowo. Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua MK. Sangat terbukti bahwasannya Usman ada kepentingan pribadi meloloskan Gibran dan memberikan karpet merah sehingga Gibran bisa mencalonkan, dan sangat luas teman-teman. Teman-teman, keputusan MK ini banyak pro dan kontra terhadap kemenangan Prabowo Gibran saat ini. Tentunya Prabowo Gibran sudah diumumkan bahwasannya akan dilantik di bulan November atau Oktober di 2024 yang akan menggantikan kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo. Nah teman-teman, ada salah satu berita yang sangat menarik bahwasanya Majupre ini juga mengedukasikan dan menyampaikan soal panggilan 4 Menteri Jokowi. Mahfud MD berberkan pengalaman saat jadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menarik teman-teman, apakah nanti Menteri Pak Jokowi atau Kabinet Pak Jokowi ini akan datang di dalam sengketa MK? Tentunya saat panasnya di Pilpres di 2024 ini banyak sekali terjadi kecurangan atau kepentingan pribadi. Bisa dikatakan hanya haus kekuasaan. Nah, Mas Jopri juga mengatakan bahwasannya apakah Gibran akan dilantik menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Nah, karena kecurangan-kecurangan ini terjadi karena adanya manuver dari Pak Jokowi kemenangan Prabowo Gibran, sehingga banyak masyarakat yang tidak percaya kemenangan Prabowo Gibran. Tentunya dengan sikap Pak Jokowi yang berubah drastis yang meninggalkan partai PDIP dan bergabung ke partai lain, dan saya tidak tahu dan saya tidak pastikan bahwasanya Pak Jokowi apakah bergabung ke partai Golkar atau partai PAN. Tentunya dengan isu-isu bahwasanya Pak Jokowi akan bergabung ke partai Golkar. Nah, jadi menurut saya situasi saat ini memang sangat memanas ya soal sengketa Pilpres di 2024. Apakah keputusan MK akan menerima permohonan 01 dan 03? Nah, ini akan menarik untuk kita, dan ini agar kita tunggu kebenarannya untuk kedepannya, agar untuk Pilpres di 2029 nanti pemilihan umum atau pemilihan presiden tidak terjadi lagi keputusan-keputusan atau kepentingan-kepentingan pribadi.
MK panggil menteri, 4 menteri Jokowi Mahfud MD beberkan tersebut. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum, ikut perselisihan umum atau sengketa pemilihan 2024 atas gugatan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten tersebut. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menghadiri 4 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan dalam melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU atau sengketa Pilpres di 2024 pada Jumat 5 April 2024. Menanggapi panggilan 4 menteri tersebut, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD membeberkan pengalamannya ketika menjadi ketua MK. Ketua MK periode 2008 sampai 2013 itu menuturkan wajar MK menolak permohonan tim hukum Timnas Anies Baswedan dan tim hukum pemenang nasional Ganjar Mahfud untuk menghadiri 4 menteri Joko Widodo. Dia juga mengangkat wajar bila mahkamah menolak permohonan 2 permohonan tersebut, tetapi kemudian tetap memanggil 4 menteri Jokowi tersebut. Ada yang begitu. Kalau dulu saya sering undang sendiri karena kadang kalau yang diajukan oleh pemohon sudah dititip pesan yang agak berpihak, kata Mahfud di kawasan Senen, Jakarta, Rabu 3 April 2024. Nah teman-teman, mungkin sudah memahami lah apa yang terjadi saat ini sengketa Pilpres di 2024, dan teman-teman juga sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Majapahit tersebut karena adanya dan permohonan kubu Anies Baswedan dan Ganjar sebelum tim hukum Anies Baswedan Cak Imin meminta Majelis Hakim MK memanggil 4 menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres di 2024. Permintaan itu disampaikan Ketua Tim Hukum Amin Asi Yusuf Amir dalam persidangan hari kedua pada Kamis 28 Maret 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawanti, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Kami juga mohon izin, kami juga menyampaikan permohonan kepada Majelis Hukum untuk mendapatkan bantuan menghadiri 4 Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator dan Perekonomian guna didengar keterangan dalam persidangan ini yang mulia, kata Arif. Nah tentunya ini sangat betul, dan kita juga memohon agar dalam Pilpres ini biar aman untuk kedepannya, karena penolakan kemenangan Prabowo Gibran ini memang banyak terjadi karena sebenarnya banyak sih mau memilih Prabowo Gibran karena adanya Gibran sebagai anak muda, karena orang lebih suka tren-trenan, sehingga saya tidak tahu pasti teman-teman, karena kalau kita lihat zaman sekarang kita tidak melihat kualitas lagi, tetapi bagaimana viralnya kita akan memilih. Tetapi itulah salah satunya mindset kita yang salah, yang tidak pantas untuk ditiru. Nah teman-teman, kita harap untuk kedepannya ketika nanti ada pemilihan umum lagi di 2029, tidak terdapat lagi kecurangan atau kepentingan pribadi seperti MK yang meloloskan Gibran dan memberikan karpet merah padahal Gibran tidak mencukupi usia dalam pencalonan tersebut, sehingga MK kan terbukti bahwasannya Anwar Usman telah diberhentikan sebagai ketua MK. Teman-teman, saya sendiri juga tidak menyalahkan Pak Joko Widodo karena Pak Joko Widodo ini sangat saya sukai, bahwasannya kepemimpinannya juga sangat terbukti dalam memimpin NKRI. Tetapi untuk 2024 ini memang sikap Pak Jokowi sangat jauh berbeda, dan penetapan yang telah ditetapkan bahwasannya Prabowo Gibran telah menang, bahwasannya Jokowi juga tidak hadir acara tersebut. Ada apa? Ini akan dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan asumsi masyarakat terhadap Prabowo dan Jokowi akan lebih buruk lagi teman-teman. Saya cinta Jokowi, saya cinta Prabowo, saya cinta Gibran, dan siapapun nanti pemimpinnya semoga menjalankan apa yang
dinyatakan, apa yang diberikan kepada masyarakat dalam masa kampanye terbukti di saat ini. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.